Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Kurniawan dengan NIM 23060030 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Statistika lanjutan saya, di mana itu dengan materi bab 13 pengujian hipotensi sampel besar. Nah, di materi ini, menguji hipotensi sampel besar itu ada beberapa bagian-bagian yang akan aku jelasin. Yang pertama itu tentang pengertian teori dan kegunaan pendugaan. Yang kedua, prosedur pengujian hipotensi. Yang ketiga, uji signifikasi. Yang keempat, menguji hipotensi rata-rata dan proporsi sampel besar. Yang kelima, menguji hipotensi selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Dan yang keenam, jenis kesalahan satu dan 2. Next, apa sih hipotensi? Bisa teman-teman lihat, hipotensi itu adalah suatu penyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksud untuk menguji dan berguna untuk mengambil keputusan. Atau ada juga menurut lain dari pengertian hipotensi. Menurut Gott dan Skenter pada tahun 1954 menyatakan bahwa hipotensi adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menenggarkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam mengambil keputusan. Sedangkan ada pula menurut lain, yaitu Gallagher pada tahun 1973 menyatakan bahwa hipotensi adalah maaf, adalah adalah pernyataan yang bersifat dugaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Dan ada pula menurut para ahli lain itu tentang menurut Nasir 1988 menjelaskan bahwa hipotensi ini yang baik mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, itu menyatakan hubungan. Yang kedua, sesuai dengan fakta. Yang ketiga, sederhana dan dapat diuji. Dan keempat, dapat menerangkan fakta dengan yang baik. Lanjut, next. Selanjutnya itu tentang pengujian hipotensi. Pengujian hipotensi adalah maaf, pengujian pengujian hipotensi adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotensi merupakan suatu penyataan yang wajar dan oleh karena itu tidak ditolak atau hipotensi tersebut tidak wajar dan lebih maaf atau hipotensi tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Nah, suatu hipotensi seperti rata-rata hasil investasi yang diresak
dana sebesar 10,5% per tahun. Harus diuji. Pengujian yang benar tentunya harus mendatangi setiap perusahaan, reksa, dana, saham, dan penghitungan hasil investasi. Dapat dibayangkan berapa banyak yang harus dihitung mengingat jumlah perusahaan, reksa, dana, saham saat banyak. Selain itu, portofolio untuk investasi juga beragam. Lanjut, mau? Oke, kita lanjut itu dengan prosedur pengujian hipotensi. Dalam prosedur pengujian hipotensi, itu memiliki beberapa langkah-langkah yang harus kita ketahui. Di mana yang langkah pertama itu merumuskan hipotensi, di mana hipotensi nol atau dilambangkan dengan H0 dan hipotensi alternatif atau dilambangkan dengan H1. Langkah kedua itu menentukan taraf nyata, di mana probabilitas menolak hipotensi. Langkah ketiga, menentukan uji statistis. Menentukan uji statistik, di mana alat uji statistik, uji Z, T, P, X2, dan lain-lain. Langkah keempat, menentukan daerah keputusan, di mana daerah hipotensi nol diterima atau ditolak. Langkah kelima itu mengambil keputusan. Nah, dalam mengambilkan keputusan itu ada terbagi dua juga. Ada menerima atau menerima, maaf, menerima yang disebut H0 atau menolak menerima. Menolak itu H0, sedangkan menerima H1. Next. Hah? Hmm. Perumusan hipotensi. Hipotensi nol, di mana suatu pernyataan mengenai nilai parameter. Sedangkan hipotensi alternatif itu suatu menyatakan yang diterima jika data sampel diberikan cukup bukti. Bahkan hipotensi nol adalah salah. Next, taraf nyata. Itu menjelaskan probabilitas menolak hipotensi nol apabila hipotensi nol disebut adalah benar. Next. Nah, sebelum kita masuk dari rumus, aku jelasin dulu ya. Beberapa hal yang harus kita ketahui dari hipotensi nol sama hipotensi alternatif. Nah, seperti kita lihat, hipotensi nol yang awal aku bilang itu suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Nah, jadi hipotensi nol dilambangkan dengan H0
dan dipopulasikan untuk ditolak atau tidak ditolak sesudah pengujian. Dalam hipotensi nol tersebut ada implikasi tidak ada beda dan dalam perumusan pembahasan dinyatakan dengan tidak berbeda antara dengan atau dinyatakan dalam bentuk tidak berpengaruh atau juga sama dengan. Perumusan hipotensi dikembangkan oleh Fisher yang dikenal sebagai Bapak Statistika. Victor berbeda. Hipotensi menjadi hipotensi nol dan hipotensi alternatif. Hipotensi alternatif itu suatu penyataan yang diterima jika data sampel memberi cukup bukti atau hipotensi nol adalah salah. Nah, di mana menjelaskan hasil pengujian selain menerima H0 adalah penolakan H0 dan biasanya memang H0 ditolak. Dengan demikian penolak apabila menolak H0 berarti kita menerima hipotensi alternatif atau H1 hipotensi alternatif sebagai lawan hipotensi nol mempunyai tanda yang berbeda. Apabila tanda hipotensi nol selalu sama, maka hipotensi alternatif menjadi tanda tidak pernah sama dengan. Seperti tidak sama dengan lebih besar dari Pak. Maaf, maksudnya hmm, seperti tidak sama dengan lebih besar atau lebih besar sama dengan atau lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Lanjut, tarif nyata itu di mana probabilitas menolak hipotensi nol apabila hipotensi nol tersebut adalah benar. Jadi setelah merumuskan hipotensi nol dan hipotensi alternatif, maka langkah kedua adalah menentukan taruh nyata atau nilai kritik. Ada juga yang menyebut dengan tingkat resiko yang dapat didefinisikan. Misal, taruh nyata adalah nilai kritik yang digunakan sebagai dasar atau penerima atau penolakan hipotensi nol. Itu ada arti lain dari tarif nyata selain yang saya jelasin di PPT ini ya, kawan-kawan. Nah, tarif nyata dikembangkan dengan A1, di mana A sama dengan 1 dikurang C. Ingat bahwa C adalah tingkat keyakinan. Apabila C sama dengan 0,95, maka A sama dengan 1 kurang 0,95 sama dengan 0,5 semakin besar nilai C. Maka semakin kecil nilai A, besar kecilnya nilai A tergantung dengan berapa besarnya tingkat kesalahan yang disebabkan resiko dapat diterima. Lanjut, uji statistik. Di mana uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apa akan menerima atau menolak hipotensi.
Uji statistika juga memiliki arti lain, yaitu untuk mendapatkan suatu nilai sampel guna memutuskan untuk menerima atau menolak hipotensi nol tersebut. Ada beberapa atau berbagai macam uji statistik sebagai uji Z, uji T, uji V, dan uji Chi kudrat. Pada bagian ini dibahas uji Z, sedangkan uji yang lain akan dibahas pada bab atau materi selanjutnya, di mana nilai Z diperoleh dari rumus berikut, yang mana Z sama dengan X bar dikurang mu, saya ulang lagi, di mana Z sama dengan X bar dikurang mu per SX, di mana X itu dimaksud dengan nilai Z, maaf, di mana Z sama dengan nilai Z, X bar sama dengan rata-rata hitung sampel, mu, ya seperti teman-teman lihat, ini lambangnya bisa disebut mu, rata-rata hitung populasi, X, standar error sampel, di mana SX sama dengan elemen per N apabila standar deviasi populasi dinyatakan, dan XX sama dengan akar N apabila standar deviasi populasi tidak diketahui. Lanjut. Oh, lanjut itu tentang uji signifikasi suatu arah dan dua arah. Nah, seperti gambar berikut ini, itu di mana ada dua gambar. Yang gambar pertama itu tentang daerah keputusan uji satu arah, dan gambar kedua yang di bawah itu tentang keputusan uji dua arah. Nah, misal yang gambar pertama, taraf nyatanya ditentukan 5%. Dengan menggunakan distribusi normal, kita dapat nilai Z. Untuk menguji suatu arah, maka probabilitas sama dengan 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,4500, maaf, 0,4500. Kita kemudian mencari nilai Z dan probabilitas 0,4500 dan didapatkan nilai Z sama dengan 1,65. Nilai 1,65 ini merupakan nilai kritik. Daerah di mana lebih dari 1,65 merupakan daerah hipotensi nol. Sedangkan daerah yang lebih besar, 1,65, adalah daerah penolakan hipotensi nol. Nah, seperti gambar yang kalian lihat, itu daerah keputusan uji satu arah. Atau bisa dibilang dengan daerah uji satu arah. Lanjut, gambar kedua ini, selain daerah keputusan untuk satu arah juga, ada daerah keputusan untuk dua arah.
Nah, seperti yang aku jelasin ya, yaitu daerah keputusan uji dua arah. Itu kita tetap itu kita tetapkan misalnya taraf nyatanya 50%. Apabila uji dua arah, maka tarafnya tersebut dibagi dua menjadi daerah yang sama besar. Nilai A sama dengan 0,05 dan untuk nilai Z dengan probabilitas sama dengan 0,5 dikurang 0,025 sama dengan 0,4750. Nilai probabilitas ini dapat berguna tabel, maaf, dapat berguna sebagai distribusi normal. Didapatkan nilai Z sebagai 1,96 dengan ditemukan nilai Z untuk uji dua arah, maka daerah hipotensi nol berada, maaf, sampai mana ya? Berada pada hipotensi min 1,26 sampai 1, sampai negatif 1,96. Nilai yang lebih kecil dari negatif 1,96 dan lebih besar positif 1,96 merupakan daerah penolakan hipotensi nol. Nah, seperti gambar ini ya guys. Lanjut, itu uji signifikasi satu arah dan dua arah. Nah, tadi kita menjelaskan tentang gambar contohnya. Dan ini penjelasannya, di mana pengujian satu arah adalah daerah penolakan H nol hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata yaitu A yang untuk nilai kritiknya bisa ditulis dengan ZA. Lanjut, itu sedangkan penguji dua arah adalah suatu penolakan H0, maka dua daerah yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas 1/2 dari taraf nyata yang dikembangkan dengan 1/2A. Nilai kritikan biasanya dilambangkan dengan Z 1/2A. Next. Nah, contohnya yang pertama itu tentang ujilah beda rata-rata populasi. Misal, hipotensinya adalah rata-rata hasil hipotensi lebih kecil dari 10,5%. Maka perumusan hipotensi menjadi H0 mu besar dari besar sama daripada H0 menunjukkan dengan penerimaan H0 sedangkan besar pada saat H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar A. Hmm. Ops, maaf. Ini seperti gambar A. Lanjut. Itu
Yang kedua itu uji beda selisih dua rata-rata populasi dengan populasi 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 misalnya hipotensi adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan nol, di mana H0 sama dengan mu PA dikurang mu P1 besar dari besar sama dari nol dan H1 mu PA dikurang mu P1 kecil dari nol. Untuk tanda sama besar dari pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda kecil dari pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar B. Nah, bisa teman-teman lihat. Lanjut, contoh pengujian dua arah. Yang pertama, ujilah nilai rata-rata sama dengan 0,5%. Untuk hipotensi dirumuskan sebagai berikut. Itu H0 mu sama dengan 10,5%. Sedangkan H1 titik 2 sama dengan titik 2 mu sama banyak 10,5%. Nah, yang kedua, itu uji nilai koefisien untuk B sama dengan nol, maka hipotensinya dirumuskan sebagai berikut, yaitu H0 B sama dengan nol, H sama dengan B, maaf, H1 menunjukkan B sama dengan miring nol. Lanjut dengan gambar yang dijelaskan itu dengan menggunakan nyata A sama dengan 0,05 dan karena daerah penolakan H0 ada dua, maka masing-masing daerah mempunyai luas A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Luas daerah A per 2 sama dengan 0,025 untuk penolakan 0 H0. Maka luas daerah penerimaan A sama dengan 0,5 dikurang 0,025 dan 0,4725 maaf 0,4750 0,4750 nilai Z dengan probabilitas 0,4750 adalah 1,96. Nah, jadi gambar ini perlu diingatkan bahwa luas di bawah kurva normal adalah 1. Oleh karena itu, taraf nyata 0,005 dan ada dua daerah penolakan, maka luas masing-masing adalah 0,025. Sehingga luas total menjadi 1 sama dengan 0,95 ditambah 0,025. Kurva normal juga bersifat simetrik apabila dibagi menjadi ujung kanan dan kiri adalah 0,025, maka luas daerah penerima HO sama dengan 0,4750 yang diperoleh probabilitas 0,4750 dan ditentukan nilai kritik 1,96. Apabila
Nilai Z dan ujung statistika menghasilkan nilai antara negatif 1,96 dengan positif 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau tidak cukup bukti untuk menolakkan H0. Sedangkan apabila nilai Z dari ujung statistika lebih kecil daripada positif, maaf, ya, positif 1,96 atau lebih dari negatif 1,96, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Lanjut, itu tentang menguji hipotensi rata-rata dan proporsi sampel besar. Nah, lanjut. Sebelum masuk dari contoh penguji hipotensi rata-rata sampel besar, ada tiga hal yang terkait dengan menguji hipotensi rata-rata dan proporsi sampel besar, yaitu yang pertama, proses pengujian hipotensi, di mana pengujiannya tetap menjadi 5 langkah, mulai dari perumusan hipotensi, penentuan taraf nyata, uji statistik, penentuan daerah keputusan, sampai pengembalian keputusan. Dan yang kedua, menguji dalam hal ini adalah rata-rata populasi dan proporsi dari populasi. Yang ketiga, sampel besar. Sampel besar adalah sampel yang berukuran 30 atau lebih. Dengan menggunakan sampel besar, diharapkan akan menetapkan distribusi normal sehingga dapat digunakan nilai dan uji Z. Baru kita masuk dengan contoh pengujian hipotensi rata-rata sampel besar. Soalnya itu yang pertama, misal perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang 2014 rata-rata mencapai itu sampai 0,5%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humanika Konsultido mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar defisiasi 0, maaf, dan standar defisiasinya 10,46%. Ujilah, maka pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf 5%. Nah, kita akan menggunakan langkah pertama, yaitu merumuskan hipotensi. Hipotensi yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 0,5%. Ini merupakan hipotensi nol dan hipotensi alternatif adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 0,5%. Hipotensi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Itu H0 sama dengan mu. Oh, maaf ya. H0 sama H0 dibagi mu sama dengan 10,5%. Sedangkan H1 dibagi mu sama dengan 0,5%. Berarti intinya itu
hasilnya sama, walaupun hanya berbeda. Apabila terlihat tanda sama dan sama dengan per dalam perusahaan hipotensi tersebut, maka tanda itu menunjukkan adanya pengujian dua arah. Berarti di sini nggak ada tanda sama dengan per, berarti u- peng- a- berarti ujinya ada satu arah. Next, lanjut itu dengan langkah kedua. Langkah kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 50%. Apabila tidak ada ketentuan, dapat digunakan taraf nyata lain. Taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotensi yang besar 5%. Sedangkan probabilitas menerima hipotensi yang benar 95%. Jadi, nilai kritik Z dapat diperoleh dengan cara menghitung probabilitas daerah keputusan yaitu H0 yaitu ZA per 2 sama dengan 2A per 2 dikurang 0,5 per 2 sama dengan 0,025. Dan nilai kritik Z dapat maaf, dan nilai kritik Z dari tabel normal adalah 1,96. Langkah kedua, itu melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasi 0,5%, rata-rata sampel 16,32%, dan standar deviasi 0,46%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel dan standar error sampai ada, maaf, dan standar error sampel adalah Sx sama dengan S per akar N kecil sehingga nilai Z adalah Z sama dengan F kurang mu per Sx sama dengan X kurang mu per S per akar N kecil sama dengan di mana X itu nilainya sebesar 16,32 sedangkan mu nilainya 0,5 nilainya 10,5 per 10,46 per akar 30. Nah, jadi 16,32 ini 16,32 dikurang 10,5. Jadi hasilnya dapat 5,82. Sedangkan 10,46 itu dibagi sama akar 30 sama dengan 1,9. Jadi 5,82 per 1,9 itu hasilnya 3,06. Lanjut, next langkah ketiga itu tentang gambar. Bukan gambar sih, tapi lebih menentukan daerah keputusan dengan nilai kritik Z sama dengan 0,96. Oh, kita lihat sebelumnya. Lanjut, itu langkah kelima atau langkah yang terakhir, itu mengambil keputusan. Nilai uji Z dinyatakan
terletak pada daerah penolakan H0. Nilai uji Z 3,04 terletak sebelah kanan, yaitu 1,96. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penolakan H0 dan menerima H1 sehingga menyatakan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 10,5% tidak terbukti. Lanjut, next. Selanjutnya itu tentang menguji potensi proporsi sampel besar. Nah, sebelum aku jelasin rumus ini, sebelum kita masuk rumus yang terlihat ini, ada aku sedikit jelasin dulu tentang menguji hipotensi proporsi sampel besar. Yang mana penguji hipotensi proporsi sampel besar mempunyai proses yang sama dengan menguji hipotensi rata-rata. Namun demikian, terdapat beberapa, maksudnya terdapat perbedaan dalam rumus uji Z untuk proporsi rumus uji Z. Nah, rumus uji Z untuk proporsi itu adalah, nah ini seperti gambar tersebut. Itu di mana Z sama dengan P kecil dikurang P besar dibagi dengan akar P besar, buka kurung, 1 dikurang P besar, tutup kurung, dibagi lagi sama N. Nah, di mana Z itu nilai uji Z, P kecil itu proporsi sampel, dan P besar itu proporsi populasi, N jumlah sampel. Lanjut, next. Nah, materi lanjutnya itu tentang menguji hipotensi selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Next. Sebelum masuk rumus, menguji hipotensi selisih rata-rata proporsi sampel besar dimasuk untuk menetapkan apabila rata-rata hitung atau proporsi dua populasi sama dengan tidak, apakah hasil investasi antara perbankan dan reksadana sama, dan apakah harga penawaran dua perusahaan sama, apakah kinerja keuangan dua perusahaan sama atau tidak. Untuk membedakan dua populasi, jadi untuk membedakan dua populasi, maka masing-masing populasi terdistribusi secara normal, atau apabila sampel sebagai cermin, dari populasi dengan jumlah sampel dari 30 biasanya juga mendekati, maksudnya mendekati distribusi nominal. Distribusi sampling dari selisih rata-rata populasi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar defisi. Eh, de, maksudnya ada standar defisiasi. Nah, barulah rumusnya itu AX1 dikurang X2 sama dengan Q2/1 per N1 ditambah Q2 N2. Di mana
itu menjelaskan yang itu standar defisiasi selisih dua populasi. Q1 standar defisiasi populasi, standar defisi populasi 2 dan jumlah N1 sama dengan jumlah sampel pada populasi 1, N2 jumlah sampel pada populasi 2. Next, sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut, itu Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 tutup kurung mu 1 dikurang mu 2 per S X1 X2, di mana di mana Z itu nilai uji statistik, sedangkan X bar 1 dikurang X bar 2 selisih dari rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2, dan mu 1 selisih dua rata hitung populasi 1 dan populasi 2. S X1 dikurang X2, yaitu standar defisiasi selisih dua populasi. Next, itu standar defisiasi selisih dua sampel. Sebagai berikut, itu F X1 dikurang S2 sama dengan akar S pangkat 2 1 per M 1 ditambah S pangkat 2 2 per N 2. Di mana S X1 dikurang X2 standar defisiasi selisih dua sampel, sedangkan S standar defisiasi sampel 1, S2 standar defisiasi sampel 2, N jumlah sampel 1, N2 jumlah sampel 2. Next, lanjut. Itu untuk standar defisiasi proporsi populasi dalam rumus sebagai berikut, itu S P1 dikurang P2 sama dengan akar tegak lurus P1 buka kurung 1 per P1 tutup kurung tegak lurus dibagi atau per N1 ditambah tegak lurus P2 buka kurung 1 dikurang P2 tutup kurung tegak lurus per atau dibagi 2. Maksudnya N2. Di mana SP1 dikurang P2 standar defisiasi selisih dua proporsi populasi. Sedangkan P1 itu proporsi populasi 1. P2 proporsi populasi 2. Sedangkan N1 jumlah sampel pada populasi 1. N2 jumlah sampel pada populasi 2. Next. Oh. Nah, sedangkan nilai uji statistik Z rumusnya sebagai berikut. Z sama dengan buka kurung P1 dikurang P2, tutup kurung, buka kurung P1 dikurang P2, tutup kurung, dibagi SP1 dikurang P2. Di mana Z nilai uji statistik selisih dua populasi, maaf, dua proporsi populasi. P1 itu
Selisih dua proporsi sampel satu dan sampel 2. P1 dikurang P2, selisih dua proporsi populasi satu dan populasi 2. SP1, P2 standar deviasi populasi